Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang seorang pembunuh bertopeng yang berdarah dingin. Orang ini dikenal dengan nama Jason Voorhees. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Buat kalian yang belum tahu, Jason Voorhees merupakan karakter antagonis dari film horor yang berjudul Friday the 13th, dan dia dikenal sebagai salah satu pembunuh terkejam di dunia dengan karakter yang sangat unik. Jason digambarkan sebagai seorang pria berbadan besar yang memakai topeng hoki berwarna putih pucat, dan dia sering membawa senjata tajam yang berupa golok besar. Dikatakan bahwa sebenarnya Jason adalah orang yang telah mati, namun ia dibangkitkan kembali dengan ilmu hitam atau ilmu goib. Sehingga saat ia bangkit, Jason menjadi sosok mengerikan yang menuntut balas dendam atas kematiannya dan juga kematian ibunya. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Diceritakan bahwa Jason adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 1940-an. Jason adalah anak kandung dari pasangan suami istri, yaitu Elias Voorhees dan Pamela Voorhees. Bisa dikatakan Jason ini adalah anak yang kurang beruntung, karena saat ia lahir, Jason sudah menderita kelainan pada kepala dan wajahnya. Dan ia juga mengalami keterbelakangan mental, sehingga Jason tidak bisa berbicara. Kondisi tersebut lantas membuat ibunya Jason terpaksa memutuskan untuk menyembunyikannya, agar keberadaan Jason tidak diketahui oleh siapapun. Ibunya juga mengajarkan ke Jason agar selalu menutupi kepalanya, sehingga sejak kecil Jason sudah menggunakan karung ataupun kardus untuk menutupi wajahnya yang mengerikan itu. Nah, singkat cerita, setelah kepergian ayahnya Jason, ibunya lalu merawat Jason seorang diri. Untuk menafkahi anaknya itu, ibunya Jason kemudian bekerja sebagai seorang koki di sebuah tempat wisata yang bernama Camp Crystal Lake, atau dalam bahasa Indonesia yaitu perkemahan Danau Kristal. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa saja, karena keberadaan Jason belum diketahui oleh siapapun. Hingga suatu hari ibunya Jason terpaksa membawanya ke tempat kerjanya, yaitu di perkemahan Danau Kristal. Karena saat itu ibunya Jason gagal menemukan pengasuh anak untuk merawat Jason di rumah, sehingga ia terpaksa membawanya ke tempat kerja. Saat ibunya sedang bekerja, Jason hanya diam saja dan melihat anak-anak yang sedang bermain di pinggir danau. Kemudian salah satu dari anak itu melihat ke arah Jason. Kemudian ia mengajak teman-temannya untuk mendatangi Jason, karena saat itu Jason terlihat aneh dengan karung yang ada di kepalanya. Anak-anak yang sedang berlibur di perkemahan tersebut lalu mengganggu Jason dan mengejek Jason. Apalagi setelah dibuka penutup kepalanya, ternyata Jason memiliki bentuk kepala yang aneh dan wajahnya seperti seorang monster. Tidak sampai di situ saja, Jason yang saat itu tidak mengerti apa-apa kemudian dipukuli oleh anak-anak tersebut, dan mereka beramai-ramai mengangkat Jason, dan kemudian Jason diceburkan di danau besar yang ada di perkemahan tersebut. Dan bukannya menyelamatkan Jason, anak-anak yang menyeburkannya itu malah tertawa dan merasa senang saat melihat Jason tenggelam. Melihat ada yang tidak beres, ibunya Jason kemudian pergi mencari Jason, dan ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa anaknya sudah tenggelam di tengah danau. Dan karena tidak bisa terselamatkan, akhirnya Jason dinyatakan telah meninggal dunia.
Mengetahui kematian anaknya akibat anak-anak tersebut, ibunya Jason menjadi marah besar dan kemudian membunuh semua orang yang ada di sana dengan tangannya sendiri. Sejak hari itu siapapun yang berani menginjakan kakinya di Camp Crystal Lake, maka ibunya Jason akan membunuhnya. Namun sayangnya ibunya Jason tidak begitu kuat. Ibunya Jason mati di tangan korbannya sendiri setelah kepalanya dipenggal. Jadi saat melakukan aksinya untuk membunuh para pengunjung yang berlibur di sana, ternyata salah satu dari orang tersebut melakukan perlawanan dan ia berhasil memenggal kepala ibunya Jason. Namun ternyata sebelum kematian ibunya Jason sempat menghidupkan Jason kembali dengan menggunakan ilmu hitam atau ilmu goib. Dan Jason akhirnya bisa bangkit kembali setelah kematian ibunya. Kemudian setelah mengetahui ibunya telah dibunuh, Jason lalu menyimpan potongan kepala ibunya di tempat persembunyiannya. Jason lalu tumbuh dewasa dengan gangguan mental dan terus bersembunyi selama puluhan tahun. Jason bertekad bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani memasuki kawasan Camp Crystal Lake atau perkemahan Danau Kristal. Itu semua ia lakukan untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Teror pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jason pun akhirnya dimulai. Pembunuhan pertama Jason dilakukan pada hari Jumat tanggal 13. Oleh karena itulah filmnya berjudul Friday the 13th, yang artinya hari Jumat tanggal 13. Nah, jadi ceritanya saat itu ada beberapa anak muda dari perkotaan yang sengaja datang ke Camp Crystal Lake tersebut. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk melakukan wisata dan juga untuk berpesta. Padahal sebelum mereka masuk di depan gerbang perkemahan, sudah terdapat larangan untuk masuk ke sana. Namun mereka sama sekali tidak menghiraukan larangan tersebut. Mereka mengira bahwa Jason hanyalah mitos belaka yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk menakut-nakuti para pengunjung di sana. Tanpa merasa takut sama sekali, mereka lalu memasuki Camp Crystal Lake tersebut dan mendirikan tenda di sana. Rencananya mereka akan menginap di sana selama beberapa hari ke depan. Namun belum sempat mereka menginap semalam di sana, akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Sosok Jason Voorhees yang dulunya hanya dianggap rumor belaka, akhirnya muncul dengan sosok yang sangat mengerikan. Di film pertama dan keduanya, Jason diperlihatkan hanya menggunakan karung kecil yang dilubangi untuk dijadikan penutup kepalanya. Jadi saat itu Jason masih belum menggunakan topeng hokinya. Dengan ekspresi datarnya, Jason kemudian membunuh para remaja itu satu persatu dengan berbagai cara yang mengerikan. Biasanya Jason akan menunggu mereka terpisah satu sama lain. Barulah Jason beraksi untuk menjadi monster pencabut nyawa. Dan tidak jarang juga Jason menghabisi korbannya sekaligus di tempat dan waktu yang sama. Alhasil tidak akan ada satupun korbannya yang selamat, karena Jason tidak pernah membiarkan satupun korbannya ada yang selamat dari kejarannya. Jadi semuanya pasti akan mati di tangan Jason. Setelah menghabisi cukup banyak korban, di film ketiganya barulah Jason memakai topeng hoki sebagai penutup wajahnya yang baru. Topeng tersebut dia dapatkan setelah menghabisi salah satu korbannya. Dan ternyata topeng itulah yang menjadi ciri khas dari karakter Jason hingga saat ini. Bahkan sampai film terakhirnya, Jason diperlihatkan memakai topeng hoki tersebut.
Salah satu keunikan dari karakter Jason ini adalah dia tidak memiliki ekspresi apapun. Jadi ia mendatangi korbannya secara perlahan dan menghabisi korbannya dengan santai. Dikatakan juga Jason tidak mempan terhadap serangan apapun karena ia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Oleh karena itulah Jason tidak memiliki kelemahan apapun. Bahkan Jason sudah dibunuh beberapa kali oleh korbannya, namun dengan ajaib Jason bangkit lagi dari kematiannya. Banyak yang mengatakan bahwa kekuatannya itu ia dapatkan karena dulunya Jason dihidupkan kembali dengan ilmu hitam atau ilmu goib. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Jason adalah dengan menghancurkan seluruh tubuhnya. Dengan begitu Jason tidak akan bangkit lagi. Namun tentu saja itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena Jason memiliki kekuatan mengerikan yang jauh di atas manusia normal. Nah, itulah tadi cerita tentang asal-usul karakter Jason Voorhees, seorang monster bertopeng yang sering membawa senjata tajam berupa golok besar. Namun tidak jarang juga ia menggunakan senjata apapun untuk membunuh semua korbannya. Sebenarnya cerita dari film Friday the 13 ini masih ada kelanjutannya. Namun itu hanyalah cerita tambahan dari produser film supaya seri film ini jadi lebih banyak dan menghasilkan banyak keuntungan. Jadi kisah asli dari Jason Voorhees hanya sampai seri film keempatnya saja. Sedangkan film-film berikutnya itu hanyalah kisah tambahan saja. Jadi tidak memasukkan di cerita kali ini. Dan perlu kutegaskan bahwa semua cerita ini hanyalah kisah fiksi belaka yang dibuat oleh seorang penulis novel. Jadi masih belum diketahui apakah sosok Jason ini memang benar-benar nyata atau hanya imajinasi belaka. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.